Laurin nak Marnatal. 352, 2 kantong. Udah dua kantong di sana. Udah. Ya salam saudara, kita tetap ada ibadah jalanan ya. Karena kita kemarin hari Kamis kemarin kita sudah umumkan ada ibadah. Jadi kita harus tetap ibadah sekalipun Pak Gembala tidak ada, tetap kita beribadah juga. Haleluya. Ayo semangat. Ibu dong yang mimpin pujian. Saya juga nggak tahu mau apa yang ngomongin. Nggak ada persiapan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita sudah bisa berkumpul di saat yang hari ini di tempat ini karena Tuhan sudah menyertai kita. Satu lagi gini, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Kita boleh dapat ada di hadirat Tuhan di hari ini. Semuanya anugerah Tuhan bukan karena kuat jaga kita. Haleluya. Untuk itu, walaupun Bapak Gembala kita nggak ada, karena ada pelayanan di luar kota begitu jauh, hanya Ibu Gembala yang datang dan kami semua. Dan walaupun Bapak Gembala tidak bersama dengan kita, tapi doanya selalu ada bersama kita. Terlebih-lebih Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari. Tuhan Yesus yang ajaib, Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup. Amen. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah memberi kami kekuatan hingga saat ini. Kami boleh dapat menghampiri hadirat-Mu. Kami boleh dapat menaikkan pujian penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Itulah korban syukur kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan saat ini. Tuhan layakkan kami, sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu. Hingga kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lindungi kami. Biarlah Tuhan hadirat-Mu melingkupi seluruh kehidupan kami. Menjamah hati kami semua Tuhan. Hati demi hati, pribadi lepas pribadi. Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau jauhkan segala kuasa kegelapan Tuhan. Segala roh-roh jahat, roh-roh dunia yang ingin mencengkram kami. Kami tengking, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Berikan Tuhan Yesus hati yang baik. Biarlah hati ini mencari Tuhan, hati yang subur. Biarlah benih firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Engkaulah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhir, Tuhan Engkau ambil alih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita bawa itu aja. Berdiri aja di situ sebentar. Tolong bantu angkat itu tadi. Ayo. Aduh, bantu. Cari perlindungan. Ini.
Nah, video kayak gini. Iya ya. Ibu. Ya ibu. Ada bung sudah lektor sudah melaka. Aku ngerti bahasa Batak. Oh iya, Aku bukan Batak. Bukan. Orang Nias saya. Oh Nias. Jauh. Ya Allah. Oh gitu ya. Jatuh lagi saya kemarin. Oh iya ya. Haleluya. Belum sembuh yang lama. Jatuh di kamar mandi. Kolam renang. Udah tenang. Jangan kemana-mana. Iya benar. Makanya agak ini saya. Duduk bu. Iya tahu, udah tahu. Aku mau duduk. Oh iya. Iya. Kita lanjut ya. Oh. Karena tadi hujan, kita bubar dulu tadi ya. Dibubarin dulu. Sekalipun begitu, kita tetap dengarkan firman Tuhan ya. Enggak hujan ini. Karena Pak Gembala pergi ke NTT, tahu NTT di mana? Di arah Polres sana ada panggilan, ya. Jadi kita tetap ada ibadah di tempat ini, amin. Saya tidak banyak untuk menjelaskan firman Tuhan, tapi kita harus tahu, ya. Harus kita doa dulu, ayo kita doa dulu. Tuhan Yesus, kami percayakan Tuhan firman ini untuk dapat kami ketahui, sebab firman ini dapat Tuhan bermanfaat dalam kehidupan kami Yesus. Oh jamaah setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, supaya mereka Tuhan memahami siapa Engkau sebenarnya Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, Roh-Mu yang bekerja atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua percaya Yesus? Haleluya. Tidak ada yang dipaksa kemari ya kan? Harus saya katakan seperti itu saudara ya. Jadi kita baca dulu di Roma 10 ayat 9 sampai Roma 10 ayat 9 sampai 10 aja. Kita baca ya. Supaya kita lebih paham siapa kita dalam Tuhan itu, amin. Dengar ya. Dengar ya. Ini hujan, biar kita percepat, amin. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Nah saya katakan ya, siapa yang sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam kehidupannya? Coba angkat tangan. Haleluya. Nah, siapa yang sering ragu kepada Yesus Kristus? Haleluya. Ada yang ragu enggak? Karena ada banyak orang itu ya, setiap apa dia ragu sama Tuhan. Ya kan? Tuhan itu baik, amin. Dia baik, sangat baik. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, Dia tetap baik dalam hidupmu, amin. Karena Yesus itu memang Dia dasarnya adalah baik, amin. Karena apa yang kita lakukan ada suatu keputusan dalam kehidupan kita, amin. Kalau kita salah untuk melakukan sesuatu, keputusan itu salah, berdampak negatif, amin. Kadang-kadang kita yang mengambil keputusan yang salah, kita kecewa kepada Tuhan. Ya, ada yang pernah kecewa sama Yesus? Ada? Gak pernah. Gak pernah kecewa sama Tuhan. Gak pernah. Oh, selalu menolong. Amen. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus itu baik. Dia tidak pernah mengecewakan setiap anak-anaknya, amen.
Karena ketika kita kecewa, itu berasal daripada iblis. Haleluya. Karena Yesus itu luar biasa. Ketika kita di saat terjatuh, dia menolong kita. Amin. Haleluya. Saudara kekasih nama Tuhan Yesus, sebenarnya waktu hari Minggu kemarin, Kamis kemarin, Bapak bilang kenapa kita tidak umumkan bahwa tidak ada di sini ibadah, katanya gitu kan. Karena Bapak pergi gitu. Tetapi karena kita tidak umumkan, kita harus tetap ada ibadah di tempat ini. Mau seberapapun di tempat ini kita tetap ada ibadah. Amin. Karena kita harus komitmen dan konsekuen untuk perkataan kita. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya saya juga kurang persiapan ya untuk firman Tuhan ini. Karena saya menyediakan suatu makanan untuk kalian. Karena untuk menyampaikan firman Tuhan biasanya Pak Gembala, ya kan. Tapi tetap Tuhan menuntun saya supaya kita tetap tidak ragu kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ada yang pernah bimbang kepada Yesus Kristus? Kita tidak boleh bohong. Haleluya. Pernah nggak bimbang terhadap pekerjaannya Tuhan Yesus di dalam hidup kalian? Pernah nggak? Nggak pernah ragu? Nggak pernah kan? Tetap di dalam Tuhan. Berarti kita tidak boleh melakukan yang tidak benar dong kalau kita tidak pernah ragu sama Tuhan ya. Jadi kita harus ada dalam kehendak Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Makanya dikatakan di sini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada di sini yang masih ragu-ragu sama Yesus. Semua betul-betul sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Betul-betul. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Kita santai aja ya. Ya. Santai aja ya. Siapa yang punya pengalaman bersama Yesus? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan, ada pengalaman bersama Yesus enggak? Percuma juga kita pergi kan hujan ya kan? Bertahan aja di sini ya kan? Iya. Jadi ya. Terus siapa yang punya pengalaman dengan bersama Yesus? Nah, coba pengalamanmu apa? Kadang saya susah. Nah, susah. Saya berdoa. Kadang anak saya daftar sekolah kagak belum dapat, saya berdoa sama Yesus. Yesus nolong saya. Jalannya ada. Saya lagi mau kemana-mana, Yesus selalu melindungi saya. Itulah Yesus. Selalu saya percaya dan yakin Dia pasti ada di hidup saya, dan benar-benar saya percaya Dia. Iya. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Haleluya, tepuk tangan dong. Coba saksikan kacamatamu yang jatuh itu, yang pecah. Coba kau saksikan dulu, kacamatamu kan pernah jatuh. Ya. Terus kau minta sama Pak Gembala, terus didoakan doang. Terus coba saksikan dong. Ada yang kasih beri saya rezeki. Nih, dengar dulu nih kesaksiannya. Saya berdoa setiap malam, Tuhan gimana caranya supaya saya bisa pakai kacamata lagi. Coba kamu berdiri lu, berdiri. Akhirnya ada yang memberi saya rezeki. Orang saya tidak yang disangka-sangka, akhirnya saya bisa kebeli lagi, bisa pasang lagi, bisa melihat lagi. Haleluya. Jadi saya jelaskannya saudara, ini ibu ini sudah rajin ikut ibadah di tempat ini. Jadi kacamatanya pecah. Kalau dia nggak ada kacamata itu tebal banget kacamatanya. Kalau nggak ada kacamatanya dia nggak bisa melihat. Nah dia bilang sama Pak Pendeta, ya Pak Lubis ya, dibilang, Pak saya mau ganti kacamata, pecah katanya. Pak Lubis bilang apa? Kau hanya doa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang bisa memberikan. Saya tidak bisa, kata Pak Lubis, Pak Gembala ya. Ya, ternyata betul saudara. Besok-besok dia udah ada yang ngasih kacamata. Luar biasa kan? Lewat doa, men. Haleluya. Jadi saya katakan, kalau kita benar-benar hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, selalu ada yang Dia perbuat dalam kehidupan kita. Amin. Ya buktinya ibu ini ya. Kadang-kadang kan orang kan meminta-minta, dia taunya, oh dia banyak duit itu pendeta itu, saya harus minta. Kalau nggak dikasih, kecewa. Kecewa sama pendeta.
ini pendeta itu aku kecewa, saya nggak mau kasih, saya nggak mau ibadah lagi, kecewa. Tapi pas pada saat itu, ya memang diuji Tuhan ya kan. Dia minta sama Bapak tuh, Bapak hanya bilang, kamu harus berdoa sama Tuhan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Terus Bapak doakan ya, dengan iman percaya ya. Haleluya, haleluya. Itu bisa terjadi buat kita, men. Haleluya, tepuk tangan dong, Yesus itu baik. Haleluya. Jadi luar biasa saudara kalau kita mengandalkan Tuhan, amin. Kalau kita mengandalkan manusia, tidak ada apa-apanya. Kecil manusia mah, ya kan? Apa sih yang ada sama manusia? Semua yang di manusia ada dalam Tuhan, amin. Karena dia semuanya dan pusat semuanya dan sumber daripada semuanya. Haleluya. Amin. Ada lagi kesaksian yang lain? Ada pertolongan Tuhan yang kalian rasakan? Ibu ini ada pertolongan Tuhan yang ibu rasakan? Kan sudah lama kita ya. Iya. Ini pertolongan Tuhan. Ada yang kau sudah merasakan? Jadi kita dalam kehidupan kita harus ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, makanya kita harus mengaku Yesus itu adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita baca dulu Yakobus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Ini ada HP pada Alkitab. HP pakai game doang ya. Enggak dibuat download Alkitab. Enggak ada HP. Kadang-kadang dibilang enggak ada HP, tato ada loh. Ini aku baca ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yesus maksudnya. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kepadanya hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi kita harus meminta kepada Yesus dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Saya mau nanya, yang mendua hati itu apa artinya? Coba. Oh iya, iya, woi, ya, yang mendua hati coba, pasti tahulah dalam hati. Coba yang mendua itu apa? Ah betul, yang mendua hati ini tidak mempunyai pendirian, ya kan? Banyak orang itu mendua hati, itu termasuk dengan berzina roh ceritanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka katakan mereka itu percaya kepada Yesus, tapi mereka pergi ke dukun. Mereka katakan mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka tetap menduakan Yesus. Haleluya. Tuhan, uang menjadi Tuhan. Haleluya. Gimana ini? Lanjut. Haleluya. Seru ya, seru ya. Soalnya kalau mau pulang juga tetap aja kan. Haleluya. Sini. Sini, maju. Masih. Maju sini. Sini. Geser aja itunya.
Nah, biar kita juga santai, biar masuk ke pikiran kita ya. Karena ini firman ini kadang-kadang lewat doang, ya kan? Jadi harus diinin dulu, ya kan? Nah, yang mendua hati ini bagaimana? Coba, mendua hati kepada Yesus itu bagaimana? Mereka tidak fokus kepada Yesus. Seringkali orang-orang itu suka mau secepatnya aja, ya kan? Iya, misalkan nih, hilang motornya, ya kan? Pergi ke dukun, cari tahu, ya kan? Pasti dia tahu tuh di sana. Padahal kita dibohongi. Haleluya. Kita harus berdoa sama Tuhan. Nanti roh Tuhan yang menuntun kita di mana itu motor. Haleluya. Jangan, kalau di benak pikiran kita sudah berpikir, aku nanti ke dukun sana nanti. Saya mau tanya dulu. Dia pasti tahu. Kamu sudah berdosa. Haleluya. Kamu sudah berdosa. Itu sudah berdosa. Itu tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya dibilang orang yang bimbang, orang yang ragu kepada Yesus Kristus, dia akan tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan dilenyapkan. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Orang yang ragu berarti orang itu tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ketika engkau ragu, apapun yang kau minta sama Tuhan itu tidak akan terjadi. Amin. Capek kamu itu berdoa-doa tapi kamu ragu kepada Dia. Percuma. Amin. Jadi kamu harus fokus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup menghidupi kehidupanmu sehari-hari. Kalau engkau berkegantungan kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong. Haleluya. Haleluya. Yesus harus menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Yesus harus menjadi Tuhan di dalam Tuhanmu, di dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Seringkali kita menuhankan hari-hari ini, menuhankan uang, menuhankan pekerjaan, menuhankan segala macam, menuhankan istri, menuhankan anak. Kita tidak tahu bahwa Yesus itu adalah segala-galanya buat kita. Amin. Haleluya. Makanya kita harus bertobat. Harus percaya penuh kepada Yesus. Tidak boleh ragu. Amin. Haleluya. Jadi ini keraguan ini adalah setan iblis yang membuat orang tidak percaya. Haleluya. Ketika engkau ragu semua akan buyar. Haleluya. Kamu sudah berdoa, kau sudah nangis-nangis, kau sudah berpuasa. Pada saat kamu sudah berdoa, nangis-nangis, kau sudah berpuasa. Tapi ketika itu juga kamu ragu, semua akan buyar. Tidak ada artinya yang kau doakan itu. Amin. Jangan kau pernah sedetik pun ragu kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia yang menguasai segalanya di dalam hidupmu. Di dalam dunia ini juga, di dalam bumi ini juga, bahkan di kerajaan surga. Dia akan yang menguasai semuanya. Amin. Yesus adalah segala-galanya. Amin. Tidak ada yang lain. Amin. Di saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya juga datang ke tempat ini, saya tidak ragu. Apapun persoalan, apapun tempat ini, saya tetap mengandalkan Yesus Kristus Tuhan. Karena aku tahu Dia yang punya segala-galanya di tempat ini. Amin. Dia yang punya segala-galanya. Hati orang pun Dia yang punya. Amin. Mungkin ada orang punya jahat kepada kita. Karena Dia yang punya hati Dia. Tuhan bilang, jangan, ini adalah umatku. Jangan kau usik mereka. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan kau pernah ragu kepada Yesus Kristus. Yesus adalah segala-galanya untuk kita. Amin. Haleluya. Saudara kekasih, gimana lanjut gak ini? Haleluya. Haleluya. Jadi siapa yang sudah paham yang saya bilang tadi? Paham? Ini sudah paham belum? Ini kadang-kadang sekolah kita pun sudah sekolah doktorandus apa segala macam sampai S-teler detailnya belum tentu paham dengan firman Tuhan. Amin. Karena kita harus bodoh di mata Tuhan supaya Tuhan berikan kepintaran. Amin. Haleluya. Semua udah paham? Sedetik kita ragu kepada Yesus Kristus, semua akan buyar. Haleluya. Ini sudah paham? Sudah paham? Sedetik kita ragu kepada Yesus Kristus, semuanya akan buyar. Haleluya. Kita harus fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Jangan kau ragu. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih nama Tuhan Yesus, banyak orang menjadi ragu. Makanya dia pergi ke dukun.
Banyak orang menjadi ragu dalam kehidupannya. Dia pikir dia tidak bisa berhasil. Sehingga dia mabuk-mabuk, sehingga dia berbuat jahat segala macam. Ternyata masa depan itu ada di matanya. Tapi dia berbuat jahat. Sebelum dia mendapatkan masa depan itu, dia sudah menyeleweng dulu. Haleluya. Tapi kalau dia bertahan, bertahap, taat kepada Yesus Kristus, masa depan itu pasti ada dalam dia. Amin. Ada dalam kita. Amin. Haleluya. Makanya dibilang di Yeremia 29 kalau nggak salah ayat 11 dibilang kita masa depan kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Jadi kita itu tetap damai sejahtera. Padahal Tuhan sudah bilang kita ini adalah umat yang harus diberikan damai sejahtera. Tapi kadang-kadang kita memilih yang nggak damai itu. Haleluya. Yang nyuli-nyuli itu terus. Itu yang kita pilih-pilih. Ya. Padahal Tuhan sudah berjanji kita harus diberikan damai sejahtera. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Sekalipun kayak gini hujan-hujan. Apapun yang saya sudah perkatakan di tempat ini. Tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Ingat. Maupun kau anak-anak kecil yang sudah mendengarkan apa. Ingatlah. Ketika engkau nanti tidur. Apa yang saya perkatakan itu. Dan juga ibu-ibu, orang tua, semuanya. Ya, kuncinya semua jangan ragu kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, dikala engkau susah, panggil namanya Yesus. Padahal gampang sekali ya kan. Kita susah, punya beban berat. Panggil Yesus, tolong aku Tuhan Yesus. Saya punya beban berat. Tuhan Yesus tolong, seperti saya. Tuhan Yesus tolong saya, berikan aku kekuatan Tuhan. Supaya bisa aku memasak Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Coba masak 100 bungkus coba saya kan. Berduanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Udahlah, bagilah makanan. Posisi duduk aja ya. Iya, cukup. Oh, lebih 70 don. Hah? Iya, mobil 2 tong. Cukup kan? Oh, satu-satu dulu nanti. Iya, dong. Langsung pulang. Jatuh lagi aku, Bu. Jatuh lagi? Iya, di kamar mandi kolam renang. Oh iya Tuhan. Jatuh lagi. Ido nak asal terbereng. Oh iya. Maaf. Oh. Mana gua mesti? Kenapa sih begitu? Nggak tahu. Apa udah goyang-goyang apa? Enggak, kamar mandinya berlendir. Oh ya ampun. Harus hati-hati lah. Iya, jatuh lagi aku. Soalnya kalau udah jatuh kayak gitu ngeri do. Iya. Karena tulang-tulang sudah mulai menua kan. Iya, udah menua. Dia susah. Jadi gimana kalau udah jatuh begitu? Olah nomor debuan. Iya berarti nggak dangok betong. Takut beda bah. Jadi pertornya udah pulang udah. Iya. Kok minggu nggak datang? Ninaan. Pak, supir hokas Sunda. Oh iya. Kenapa harus ke jauh ada dekat ini? Oh. Dak ko mangatur raw. Songonon niko. Iya. Jadi on ngambil diri mana? Ronak tibu. Oh no, pecah ton larak. Jadi mau lari minggu atau daro. Kan sudah dibilang Bapak cepat datang duduk di depan jangan terlambat. Iya. Asa murai Pak pas jo sahib na marahanon. Bapak ulang tahun ya? Iya. Kapan? Oh hari Sabtu sih ulang tahunnya, cuman Sabtu kapan? Sabtu kemarin. Oh enggak apa-apa. Taruhlah minggu ini Jadi supaya minggu rame. gereja ada Bapak? Tetaplah Sabtu Bapak udah ada. Hah? Sabtu Bapak udah ada. Salam lah dia. Sabtu udah ada, Minggu udah ini dia. Nah, minggu ada ya? Ada lah. Iyalah. Sabtu udah.
Terus ada yang minta videokan doang biar udah ya kan? Saya kasih. Atau enggak? Udah ibadah enggak kemarin? Ada. Serba salah ya dikasih dua-dua. Ini aja. Apa, karena kan kemarin kan kemarin ibadah tante dia yang ini kamu gede depan aja ya. Hari ini satu tahun mana mau bisa sama kamu kan? Ini buat ini itu juga diomongin kemarin ya, ya, doang semuanya. Makasih.